Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Hukum dan Keadilan. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu dengan sosok advokat handal. Beliaunya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo yang akan membahas masalah saksi. Ternyata pemirsa, saksi yang kita ketahui selama ini ketika dipanggil pihak kepolisian baik tingkat sidik maupun penyelidikan, kemudian saksi di pengadilan ketika dipanggil jaksa maupun hakim, ternyata saksi itu ada hak-hak mereka dan ada konsekuensi hukum jika tidak memenuhi panggilan sebagai saksi yang dimaksud. Kali ini kita akan membahasnya secara tuntas dengan beliaunya Bapak Profesor Sunarno Ediwibowo. Selamat siang, Prof. Salam sehat. Siang, Mas Dr. Gimana, Mas? Siap, Rahman. Siap, Prof. Ya. Prof, terkait apa yang tadi kita bicara pada tema sentral tadi, sebenarnya saksi itu seperti apa sih, Prof, karakternya? Yang jelas saksi itu ada di dalam KUHP, yaitu pasal 1 ke 26. Ya, saksi itu yang melihat, yang mendengar, yang mengalami itu saksi. Nah, kemudian saksi itu memang ada. Kenapa dikatakan saksi? Saksi itu ada di dalam 184 KUHP. Sang dimaksud alat bukti adalah saksi, adalah ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka. Kemudian terkait status saksi bukan saksi, itu apa maksudnya? Menurut saksi saya itu saksi harus dua. Saksi itu tidak bisa satu. Kenapa? Kalau saksi satu tidak bisa jadikan saksi, karena saksi harus dua, tapi nilainya satu yang dalam KUHP tadi. Meskipun saksinya itu 10 nilainya satu, tapi tidak bisa satu itu menurut saya mesti saksi-saksi tidak punya satu alat bukti. Nah, yang menarik itu kemarin kan ada masuk di WA grup Pro Justisia di Jurusan Legal Indonesia yang mengatakan, Pak, saya ini sering dipanggil saksi oleh pihak kepolisian. Kadangkala pihak kepolisian tertentu memberikan saya sangu. Ibaratnya semacam uang Anda lelah atau apa, tapi satu sisi dia tidak memberikan. Nah, ini sebenarnya ada nggak hak-haknya saksi ketika dipanggil itu, Bro? Iya, hanya saksi itu ada di dalam pasal 229, baik ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini KUHP ini ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Saksi ketika di dalam ranah penyidikan sampai dengan putusan itu diberikan haknya, tapi sesuai dengan peraturan undang-undang. Saksi itu ada haknya yang diberikan. Kenapa? Nah, ini sebagai satu transportasi, akomodasi, itu haknya dia. Nah, ini seringkali masyarakat tidak tahu. Sebetulnya ya saksi kalau dipanggil untuk kepentingan apa? Saksi itu ada dua saksi. Ada saksi adecat, ada saksi acat. Kalau saksi acat ya itu harus baik penyidik maupun jaksa GPU maupun di tingkat pengadilan memberikan. Memberikan apa? Itu dari negara yang diatur dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ada dong. Sementara begini, Prof, saya lihat bahwa masyarakat kita itu belum paham. Ternyata warga masyarakat ini harus memahami hak-hak mereka dan tanggung jawab mereka ketika dipanggil sebagai saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya. Termasuk saksi kemarin dari pembantu Ferdy Sambo kan pada akhirnya dalam tanda kutip infonya tersangka ya, Prof ya? Ya, dikarenakan kalau saksi ya tidak memberikan keterangan yang benar, bisa dijerat tersangka dikarenakan ada hubungannya dengan pasal 242 KUHP, yaitu sumpah palsu. Dia memberikan keterangan tetapi palsu, bisa dijerat 7 tahun, nggak main-main itu. Ancamannya ya? Iya, 7 tahun. Iya. Kemudian terkait kesaksian tadi, yang menarik itu besaran nilai itu, uang itu kalau misalnya saya dipanggil sebagai saksi ternyata si pihak kepolisian atau jaksa tidak memberikan, artinya uang itu bagian dari ya korupsi ya? Oh, itu kalau tidak diberikan berarti apa? Kalau itu kan uang dari negara. Ketika uang dari negara ya toh tidak diberikan pada orang yang punya hak. Nah, ini berarti korupsi. Korupsi itu di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 diperbaiki 2001 itu adalah satu. Ya toh? Nah, berarti pasal 3-nya kena. Nah, kena uang negara, korupsi. Karena nggak ada ukurannya, berapa korupsi? Terkait duit berapa? Korupsi 50 juta, korupsi 25 juta, korupsi. Ya, 1,5 juta korupsi, itu korupsi. Ya. Kemudian kalau berbicara tentang saksi,
sebenarnya sering kita lihat bahwa banyak sekali ada saksi ahli. Misalnya dalam perkara Jessica, saksi ahli itu bervariatif dan saling kontradiktif. Ya. Nilai mana yang dipakai kesaksiannya itu? Saksi itu masuk dalam alat bukti. Saksi ya punya nilai, ahli ya punya nilai. Nah, itu ada diatur, nggak main-main. Ada mengatakan keterangan saksi ahli atau ahli bersaksi, Prof. Oh, nah ini kalau ahli bersaksi itu sesuai HIR 154. Ya kan? Nah, kalau saksi yang punya nilai ahli, kalau dulu HIR, nah HIR sekarang kan diganti KUHP, alat bukti, ya toh? Nah, itulah yang menjadi ahli 158. Siap, siap. Nah, sekarang sebagai warga masyarakat biasa ketika publik menilai bahwa ternyata hak-hak sebagai seorang saksi itu harus diberikan, faktanya tidak diberikan. Apa rekomendasi Profesor untuk warga masyarakat ketika dipanggil ternyata tidak mendapatkan hak-haknya tadi? Saya bicara bukan dikarenakan asal bunyi. Saya bicara dengan pasal 229. Ketika saksi dipanggil, untuk siapa kepentingannya? Kalau kepentingannya tadi saya sampaikan saksi acat, ya jaksa dong, kepolisian dong, harus memberikan. Itu ada nilainya, ada operasionalnya. Jadi harus diberikan, jangan sampai nggak diberikan. Rasa terima kasih loh. Kalau gitu berapa anggarannya dari pemerintah ini kan? Nggak boleh begitu. Iya, Nanti Menteri Hukum dan HAM marah kalau sampai nggak iya, diberikan. iya. Nah, ini untuk memberikan nilai keseimbangan, ternyata warga masyarakat ketika dipanggil itu tidak hadir, berapa kali ada ketentuannya, maka dijemput paksa. Sementara regulasi itu sering kadang-kala dilaksanakan dan tidak. Ini seperti apa ya, Prof, sebenarnya ketentuan-ketentuan yang berlaku di acara kita? Iya, di dalam pasal 224 ya, bukan 242 loh ya. 224 itu ketika saksi dipanggil, nggak hadir, kena ancam 9 bulan, nggak main-main loh. Dia kenapa? Karena setelah dia mengajukan atau diajukan dia BAP di kepolisian kan gitu. Terkecuali ya, seringkali kalau dia perjalanan jauh apa-apa dan sebagainya. Lah, ini penyidik sudah melengkapi berita acara sumpah. Disitulah mahasiswa nggak dipanggil, tapi kalau disumpah dibacakan kan cukup lah. Inilah padahal dalam KUHP saksi itu harus memberikan keterangan di persidangan disumpah, sebetulnya demikian kan begitu. Iya, Nah, iya. oleh karena itu sesuai dengan 160 ketika nah ini menjadi bumerang. Nah, dianggap hakim berpihak mana, tapi hakim harus netral apapun ketika dia jadi saksi harus konsekuensinya ya tadi kena anggap aja loh. Kalau nggak mendapat sesuatu, untuk apa datang? Baik nggak datang. Itu. Kalau mendapatkan hak dan kewajiban ya harus dong. Ketika dia haknya dilalaikan dan kewajibannya 224, haknya punya hak dia 229, kewajibannya 224. Berarti ini semua adalah KUHP yang ngatur. Saya nggak membakar masyarakat biar tahu. Masyarakat itu jangan dibodoh-bodohi, harus mengerti. Makanya saya sampaikan dengan Mas Doktor ini seperti ini untuk memberikan apa? Ini amanah undang-undang bukan saya. Prof, memang perlu sekali warga masyarakat ini publik menilai bahwa saat ini kinerja dalam tanda kutip institusi Polri ini begitu banyak disoroti ketika kasus samboisasi belum selesai, muncul kasus Kanjuruhan, muncul tambang emas, dan muncul yang kemarin narkoba itu ya. Kira-kira ketika kita melihat masalah khusus tentang pemanggilan, proses pemanggilan itu kan awalnya interogasi, kemudian sebagai saksi, dan terakhir juga sebagai tersangka. Nah, hak-hak sebagai saksi, hak-hak sebagai hal yang disebut sebagai tersangka, kira-kira seperti apa ya, Prof, yang diatur dalam ketentuan acara yang sebenarnya itu? Ya. Kalau tersangka baik terdakwa ya, ketika dia itu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau saksi ya terbebani, ada konsekuensinya ya tadi, ya ancamannya ya pasal 224, pasal 242 kan begitu. Kalau tersangka, terdakwa, memakom mungkin tidak ada masalah, tapi nanti bagaimana hakim akan membuktikan yang pertama adalah ketika dua alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 183 cukup kan dua alat bukti, yaitu bisa hakim memutus kecuali kalau satu alat bukti nggak bisa. Makanya yang dimaksud ada 5 alat bukti. Pertama yang sudah saya sampaikan adalah keterangan ahli, saksi, petunjuk, surat, ya toh.
keterangan terdakwa atau tersangka, kan itulah. Dua bukti kan sudah cukup menjadi satu, yaitu pidana. Ya, Itu ini bisa kena kembali pidana. terkait kesaksian ART Verdi Sambo. Itu kan ada laki dan perempuan. Arahnya si pengacaranya kan mengatakan, ya sudah ditahan saja. Apa yang harus diambil dari peristiwa warga masyarakat ketika mereka menjadikan saksi-saksi dalam tanda kutip bisa juga palsu? Apakah nanti si advokatnya yang mengarahkan ataukah si tuan rumahnya juga mengarahkan? Apakah bagian dari 55 ya, Prof? Ya, kalau itu yang mengarahkan, yaitu pengacaranya yang mengarahkan, kena pasal. Pasalnya adalah mengarahkan itu 263, memberi keterangan palsu, dan pasal 55 tadi sebutnya orangnya kena pasal 242, pengacaranya bisa saja mengarahkan ke keterangan palsu. Jadi mengarahkan keterangan palsu berarti bisa saja masuk pasal gelemming, ada otaknya, ada penjurunya, ada yang bantu, kan begitu. Ya, petunjuknya apa, Prof? Buat warga masyarakat, buat pengacara, buat hakim dan jaksa ketika berproses menyangkut masalah kesaksian. Ya, kesaksian ada saksi, ada dua saksi, saksi ada cat dan acat. Kalau acat dari jaksa, kalau disumpah sampaikan aja yang benar, jangan sampai ditutupi. Karena disumpah, dalam sumpah itu sudah dilafalkan. Saudara saksi, saudara sebebani sumpah. Apa sumpah itu? Harus ditirukan dengan lafalnya, demi Allah, saya memberikan keterangan yang benar, tidak lain adalah yang benar. Yaitu apa yang saya ketahui, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, kan begitu. Kalau saudara nantinya keterangannya sampai keterangan sumpah, sudah sumpah loh ya. Lalu saudara nantinya disumpah keterangannya palsu, maka saudara kena pasal 242, yaitu ancamannya 7 tahun. Mesti begitu. Makanya kalau masyarakat dicarikan saksi, dimintai baik oleh kepolisian, oleh kejaksaan, berarti saudara harus mendapatkan sesuatu yang punya hak saudara. Demikian. Ya, baik pemirsa, sekilas pandangan dari Bapak Profesor Dr. Sunarno Wibowo tentang saksi. Semoga masyarakat ketika bersaksi harus apa yang harus dilakukan sebagai closing statement. Mohon pencerahannya, Prof. Ya Mas Dokter. Ya, untuk saksi harus apa yang disampaikan di dalam pasal 1 ke 26 ya KUHP, yaitu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui. Jangan ditutupi. Ya, kalau itu benar katakan benar, kalau salah katakan. Jadi yang benar saja, kalau nggak benar jangan. Jangan sampai memberikan keterangan-keterangan nggak benar. Nanti bisa ditetapkan sebagai sumpah palsu, ancamannya 7 tahun. Main-main sesuai dengan pasal 21 KUHP bisa ditahan. Ketika ancamannya ke pengadilan, saudara saksi ini sumpah palsu. Ketika hakim menetapkan bisa kena sumpah palsu. Siap. Demikian pemirsa paparan diskusi kami dengan beliaunya. Semoga pencerahannya memberikan maslahatan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat sore. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Mas Dokter.